Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya, Sastrawati SPD, dalam bidang studi yang sama, tetapi dalam materi yang berbeda. Berbicara tentang sejarah, tentunya tidak lepas dari kehidupan manusia. Kalian sudah memahami bagaimana kita untuk memudahkan mempelajari suatu peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa sejarah. Ada 4 hal yang perlu kalian pahami. Yang pertama, tentunya harus kita mengetahui dulu latar belakang suatu peristiwa. Yang kedua, bagaimana sebab, akibat, dan tujuannya. Yang ketiga, tentunya harus kita mengetahui bagaimana ruang dan waktunya atau tempat dan kapan terjadinya suatu peristiwa. Yang keempat, siapa tokoh atau pelaku peristiwa sejarah. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Dengan materi bab 1, perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Bagian A, berbagai pergolakan di dalam negeri tahun 1948 sampai 1965. Dengan kompetensi dasar, menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Dengan tujuan pembelajaran, setelah menyimak video ini, siswa diharapkan 1. Mengidentifikasi berbagai ancaman disintegrasi bangsa. 2. Menjelaskan tentang berbagai penyebab dan upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman disintegrasi. Sekarang kita bahas satu persatu. 1. Berbagai ancaman disintegrasi bangsa. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah: yang pertama, peristiwa PKI Madiun tahun 1948. 2. Peristiwa DITII di Jawa Barat. 3. Peristiwa G30 SPKI tahun 1965. 4. Peristiwa Andi Aziz di Sulawesi Selatan. 5. Angkatan Perang Ratu Adil atau yang disebut dengan APRA. 6. Berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dan Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta. 7. BVO, Biji Koms Federal Overlap. 8. Terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Tujuan pembelajaran kedua, dari berbagai pergolakan dan konflik di atas, berdasarkan peristiwa sejarah di Indonesia dapat dibagi dalam 3 bentuk pergolakan, yaitu 1. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Yang termasuk dalam peristiwa ini adalah PKI Madiun, pemberontakan DITII, dan peristiwa G30 SPKI. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pemberontakan PKI Madiun. Alasan utama secara ideologis, PKI mengadakan pemberontakan. Pemberontakan adalah di mana PKI memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Selain itu pula, PKI melancarkan kampanye yang mendiskreditkan Soekarno dan Hatta sebagai pimpinan nasional. Mereka menggembar-gemborkan bahwa pimpinan nasional harus dipegang oleh PKI yang mereka anggap mampu memimpin rakyat melawan Belanda. Pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamirkan Republik Soviet yang berhaluan komunis. Upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman tersebut, Panglima Jenderal Sudirman menugaskan Divisi Siliwangi di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono yang sedang hijrah di Yogyakarta untuk menumpas PKI. Pada tanggal 30 September 1948,
Madiun berhasil dikuasai kembali oleh TNI dan Laskar PKI ditumpas habis. Musso terbunuh, sedangkan Amir Syarifuddin diadili dan dijatuhi hukuman mati. 2. Pemberontakan DITII. Cikal bakal pemberontakan DITII yang meluas di beberapa wilayah Indonesia bermula dari sebuah gerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh Soekar Maji Marijan Kartosuwiryo untuk lebih mendekatkan cita-cita lamanya untuk mendirikan negara Islam. Selain di Jawa Barat, juga terjadi di Jawa Tengah di bawah pimpinan Amir Fattah, di Sulawesi di bawah pimpinan Kahar Musakar, serta di Kalimantan di bawah pimpinan Ibnu Hajar. 3. Peristiwa G30 SPKI. Ada 4 langkah PKI dalam memperluas kekuasaannya. 1. Presiden Soekarno mencetuskan ide Nasakom yang direalisasikan dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin. Hal tersebut memberi peluang bagi PKI mensosialisasikan dan memperluas pengaruhnya ke setiap sendi kehidupan bangsa Indonesia. 2. Kondisi ekonomi nasional yang tidak stabil menekan kehidupan terutama dirasakan lapisan masyarakat bawah. 3. Pembentukan angkatan kelima, di mana sipil dan kaum buruh dipersenjatai. 4. Mendukung sikap pemerintah RI yang keluar dari keanggotaan PBB dengan alasan semua keputusan PBB terlalu didominasi oleh blok kapitalis imperialis yang merupakan musuh komunis. Dari peristiwa tersebut, ada 7 jenderal yang menjadi korban keganasan PKI. Antara lain, 1. Jenderal Abdul Haris Nasution, 2. Letjen Ahmad Yani, 3. Maijen R. Suprapto, 4. Maijen Harjono Mas Tirto Darmo, 5. Maijen Suwondo Parman, 6. Brigjen DI Panjaitan, 7. Brigjen Soetoyo Siswo Miharjo. 2. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan atau yang disebut dengan vested interest, yaitu APRA, RMS, dan Andi Aziz. 1. Pemberontakan APRA. Angkatan Perang Ratu Adil atau yang disebut dengan APRA dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949 yang anggotanya terutama berasal dari tentara Belanda atau yang disebut dengan KNIL yang tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia di Jawa Barat yang pada saat itu masih berbentuk negara bagian Pasundan. APRA ingin keberadaan negara Pasundan dipertahankan sekaligus menjadikan mereka sebagai tentara negara federal di Jawa Barat. 2. Peristiwa Andi Aziz. Seperti halnya pemberontakan APRA di Bandung, peristiwa Andi Aziz berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari KNIL, pasukan Belanda di Indonesia, terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di negara Indonesia Timur. Pada akhirnya, tentara Indonesia benar-benar didatangkan ke Sulawesi Selatan dengan tujuan memelihara keamanan. Hal ini menyulut ketidakpuasan di kalangan pasukan Andi Aziz. Untuk mengamankan Makassar pada tanggal 5 April 1950, pemerintah RIS mengirim pasukan APRIS yang dipimpin Kolonel Ales Kawilarang. Dalam peristiwa ini, sedikit prajurit TNI menjadi korban dan beberapa perwira ditahan, termasuk Letnan Kolonel A.J. Mokoginta. Pada tanggal 8 April 1950, pemerintah Republik Indonesia Serikat mengeluarkan ultimatum
agar Andi Aziz melaporkan diri ke Jakarta. Ternyata Andi Aziz tidak kunjung datang untuk melapor sehingga ia ditangkap sebagai pemberontak untuk kemudian diadili. Selanjutnya poin ketiga, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan pemerintahan, yaitu pembentukan negara federal, PRRI, dan Permesta. Munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari adanya 1. Persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera. Dari kekecewaan atas minimnya kesejahteraan di Sumatera dan Sulawesi. Hal ini yang mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang Kepala Staf Angkatan Darat. 2. Adanya ketidakadilan yang dirasakan beberapa tokoh militer dan sipil di daerah terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. 3. Persoalan negara federal dan BVO. Konsep negara federal dan persekutuan negara bagian BVO mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan. Persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Pada tanggal 24 Juli 1946 diselenggarakan Konferensi Malino di Sulawesi Selatan. Pertemuan ini membicarakan tentang tatanan federal yang diikuti oleh wakil dari berbagai daerah non-RI. Itu ternyata mendapat reaksi keras dari para politisi pro-Republik Indonesia yang ikut serta. Mr. Tajudin Nur dari Makassar bahkan begitu kuatnya mengkritik hasil konferensi tersebut. Itulah materi kita hari ini. Dengan selesainya pembahasan tadi, maka kita bisa menarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Potensi disintegrasi bangsa pada masa kini bisa saja benar-benar terjadi bila bangsa Indonesia tidak menyadari adanya potensi semacam itu. Karena itulah kita harus selalu waspada dan terus melakukan upaya untuk menguatkan persatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, sejarah Indonesia telah menunjukkan bahwa proses disintegrasi sangat merugikan. Antara tahun 1948 sampai 1965, gejolak yang timbul karena persoalan ideologi, kepentingan, atau berkaitan dengan sistem pemerintahan telah berakibat pada banyaknya kerugian seperti kerugian fisik, materi, mental, dan tenaga bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus tetap meningkatkan jiwa nasionalisme. Demikianlah materi kita hari ini. Saya tutup dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.